Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tika Sintia Ramdhani dari semester 4 kelas Akunting STI Pertiwi Karawang. Di sini saya akan menjelaskan tentang 9 elemen blok dari BMC terkait untuk memenuhi salah satu UAS mata kuliah simulasi bisnis yang diampu oleh Bapak Heri Susanto. Nah, di sini eh, untuk membuat bisnis model kanvas itu perlu 9 blok elemen yang terpenting di dalam membuat BMC. Sedangkan BMC sendiri itu uh, adalah bisnis model kanvas yang dimana kita itu setiap membuat bisnis harus membuat perencanaan. Nah, perencanaannya itu bisa dibuat oleh bisnis model kanvas. Karena bisnis model kanvas itu merupakan suatu penyederhanaan dan penggambaran model tentang bagaimana suatu bisnis itu dapat menciptakan value, dapat profit, tidak hanya bisa digunakan untuk membantu dalam memulai suatu bisnis saja, tetapi PMC juga bisa dikembangkan untuk usaha yang sudah established seperti yang usaha-usaha besar. PMC juga bisa diaplikasikan ke semua tipe dan model bisnis. Yang pertama dalam blok BMC itu ada customer segment. Itu adalah yang paling utama di dalam BMC. Nah, untuk customer segment ini sendiri di mana kita itu mampu dilayani oleh suatu bisnis. Segmentasi bisa dibagi dari kondisi geografi, demografi, psikologis atau behavioral. Nah, dalam customer segment di sini itu perlu customer segment itu sendiri merupakan proses pengelompokan pelanggan berdasarkan kebutuhan. Nah, berdasarkan kebutuhan sehingga diperoleh hasil memahami pelanggannya. Nah, kriteria pengelompokan pelanggan ini memberikan pemahaman apa yang dibutuhkan pelanggan, apakah sesuai dengan produk usaha kita atau misalnya belum sesuai dengan produk usaha kita. Misalnya kita membuka usaha coffee shop. Nah, customer segmennya itu siapa sih? Apakah remaja, apakah ibu-ibu, ataukah bapak-bapak, ataukah mahasiswa, pelajar, atau orang kantoran. Jadi customer segment itu adalah ditujukan kepada siapa sasaran sasaran dalam usaha kita. Nah, manfaat customer segment itu sendiri itu memfokuskan pesanan pemasaran, peningkatan daya saing, membuat promosi yang tepat. Jadi sasaran kita itu jelas kepada siapa. Setelah customer segment, selanjutnya ada blok customer relationship, yang dimana customer relationship ini yaitu suatu manajemen hubungan pelanggan atau merupakan suatu strategi pemasaran yang saat ini sangat banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang menginginkan pelanggan atau konsumen mereka tetap membeli produk atau memakai jasa dalam artian umum, yakni adalah suatu proses dari beberapa tahapan yang terdiri dari identifikasi, akuisisi, retensi, dan pengembangan customer yang memberikan kontribusi yang besar kepada perusahaan. Di dalam CRM atau Customer Relationship ini bertujuan agar perusahaan dapat mengenali pelanggan secara lebih detail dan melayani mereka sesuai kebutuhannya. Di dalam Customer Relationship ini ada beberapa pendekatan, diantaranya seperti operasional, penjualan, analitik, intelijen penjualan, dan sebagainya. Contoh customer relationship itu sendiri, misal yang saya sudah tadi jelaskan, saya mempunyai usaha kopi. Nah, di dalam customer relationship ini tuh apa sih yang berkaitan dengan customer segment tadi? Misal dalam customer segment kopi yaitu masyarakat sekitar. Nah, customer relationship-nya itu kira-kira masyarakat sekitar itu bakalan ketergantungan hubungan dengan usaha kita itu apa nih? Misalnya kita membuat membership. Kemudian misal mahasiswa, dosen, remaja. Nah, remaja-remaja ini kan biasanya seneng nih dengan promo-promo. Nah, di dalam customer relationship itu kita memunculkan promo di dalam usaha kita, misalnya komunitas atau member by 5 cup coffee, free 1 cup coffee, misalnya seperti itu. Kemudian setelah customer relationship, itu ada channel. Nah, channel itu adalah apa ya? Channel itu keterkaitan ya, iklan. Jadi seperti channel itu seperti saluran atau bagaimana kita bisa menyampaikan produk kita
sampai hingga ke konsumen. Melalui penggunaan channel yang tepat, kita bisa menyampaikan value proposition kepada customer segmen kita. Nah, bagian dari channel yang paling penting itu adalah komunikasi, distribusi, dan jaringan penjualan. Misalnya, tadi saya membuat contoh, saya mempunyai usaha kopi. Nah, channel di dalam usaha kopi saya itu misalnya acara kantor untuk customer segmen pekerja kantoran misalnya, karena di dalam channel tadi kan kita menyampaikan komunikasi kita, salurannya untuk menyampaikan value proposition kita, bagaimana agar customer kita itu ketergantungan dengan membeli produk-produk kita. Nah, misalnya kalau pekerja kantor customer segmennya, maka channelnya adalah acara-acara kantor. Kalau untuk masyarakat sekitar, maka channelnya adalah lokasi coffee shop. Misal kalau untuk mahasiswa atau pelajar, dosen, remaja, orang dewasa, ini kan dari berbagai kalangan. Nah, kita tidak bisa menentukan mahasiswa atau pelajar itu lokasi mahasiswa atau pelajar tersebut berdekatan atau tidak dengan usaha kita, maka channel kita ya melalui media sosial atau website atau untuk masyarakat atau untuk orang dewasa, remaja yang belum jelas entah posisi mereka di mana tempat tinggalnya, kita bisa membuka channel aplikasi mitra delivery misalnya. Kemudian setelah channel itu ada value preposition. Nah, value preposition ini artinya adalah ini hal yang sangat penting ya di dalam BMC. Value itu adalah nilai. Value proposition adalah elemen yang paling penting yang perlu diperhatikan oleh setiap perusahaan jika ingin produk atau layanannya dipilih oleh pelanggan. Untuk membuat value preposition ini pesan singkat yang berisi penjelasan mengapa pelanggan harus menggunakan produk atau layanan kita. Jadi dalam membuatnya harus dipikirkan baik-baik pesan apa yang akan ditulis agar pelanggan bisa segera tertarik untuk mencoba produk kita. Value proposition itu adalah nilai-nilai yang atau manfaat-manfaat usaha kita. Jadi kelebihan-kelebihan nilai-nilai seperti nilai yang unik dari segi fungsionalitasnya, misalnya nilai fokus pada kenyamanan pelanggan, terus dari segi emosi, misalnya penekanan pada bagian yang paling menarik dari produk atau layanan kita. Kemudian dari segi ekonominya, misal kita lebih terjangkau dibandingkan pesaing. Dari simbolisnya, misal produk kita ini memiliki produk yang unik gitu dibandingkan produk-produk yang lain. Atau status sosial pelanggan berbeda kepada pesaing dengan produk kita. Nah, setelah satu lagi, jadi value preposition itu membedakan kita dengan produk pesaing itu apa nih? Misal dari performance-nya kah, atau dari newness, atau dari customization, dari custom produk kita menggunakan fitur-fitur yang lebih disukai oleh pelanggan. Kalau misalkan usaha kopi nih, misal contohnya rasa-rasa kopi. Rasa kopi itu memiliki ciri khas yang berbeda dibandingkan dengan pesaing. Punya apa ya? Seperti inisiatif-inisiatif rasa baru. Terus juga di dalam usaha kita itu bisa menyelesaikan masalah yang dibutuhkan oleh pelanggan. Dari desainnya, kita lebih unik, dari brandnya, dari harganya terjangkau, dan juga aksesabilitas itu bisa jadi value proposition juga untuk usaha kita. Setelah value proposition itu ada key activities. Nah, key activities di sini adalah key adalah kunci, yang dimana key activities itu semua aktivitas yang berhubungan dengan produktivitas bisnis yang berkaitan dengan sebuah produk, di mana kegiatan utamanya adalah menghasilkan preposisi nilai. Jadi, key activities ini dibagi menjadi 3, yaitu produksi, pemecahan masalah, dan platform atau jaringan. Aktivitas yang dijalankannya itu seperti apa? Contoh kayak aktivitas dalam sebuah bisnis, kita harus melakukan kegiatan riset produk usaha kita, membeli bahan baku untuk pembuatan produk, kegiatan produksi, kegiatan pemasaran produk, membangun sosial media untuk mendapatkan pelanggan, melakukan iklan melalui berbagai media, distribusi produk kepada pelanggan, penelitian dan pengembangan produk baru. Contoh di dalam usaha kopi tadi,
Key activitiesnya itu misal minuman kopi dan cemilan berkualitas, karakteristik rasa kopi, pelayanan ramah dan inovatif. Nah, ini kan informatif, ini kan bisa ya masuk ke key activities. Terus juga setelah key activities ini ada blok selanjutnya key resources. Key research adalah kunci. Research itu sumber ya. Jadi key research itu sangat penting juga untuk menjadi penentu bagi keberlangsungan dan keberhasilan usaha kita. Key resource ini menawarkan memelihara value proposition yang sudah kita miliki. Jadi, aset fisik, aset intelektual, misal berupa hak paten, brand kita, copyright, database, dan pelanggan atau sebagainya. Sumber daya manusia, nah ini misalnya karyawan itu sendiri, terus dari keuangannya. Setelah key research itu ada key partnership. Key partnership itu memungkinkan perusahaan mewujudkan produk dan jasa yang memiliki value proposition yang kuat sesuai target pelanggan yang telah dirancangnya. Key partnership itu contohnya mitra-mitra dalam bisnis kita. Jadi misal kita contoh-contohnya itu kayak supplier, desainer, agen marketingnya, atau lain sebagainya. Misal tadi saya contohkan kita membuat usaha kopi. Nah, key partnersnya itu untuk memasarkan usaha kopi kita bisa menggunakan platform online. Di dalam itu juga kita selain menjual kopi, usaha sampingan kita itu adalah cemilan, ada cemilan. Nah, key partnernya itu adalah supplier cemilan. Terus juga dari endorse, karena usaha kita produk utamanya adalah membuat kopi, maka key partner kita adalah supplier kopi. Nah, kita harus bisa menjaga dengan baik hubungan antara usaha kita, pemilik usahanya dengan supplier kopi tadi. Jika kita tidak memiliki hubungan yang baik dengan supplier kopi tadi, maka kita akan kehilangan supplier yang menyuplai produk kita. Setelah key partner, ada revenue stream. Setelah key partner, itu ada revenue stream. Revenue stream itu hasil dari pendapatan perusahaan atas segmentasi pasar atau pemasukan yang diukur dalam bentuk uang dari pelanggan. Revenue stream pada umumnya diketahui keuntungan adalah pendapatan dari hasil biaya-biaya yang telah dikurangi. Revenue stream itu misal pendapatan-pendapatan yang selain dari usaha utama kita. Misalnya ketika kita ada melakukan penjualan aset, terus ketika ada biaya langganan, ketika ada biaya jasa perantara. Contoh misalnya dalam membuat usaha kopi, itu kan produk utamanya. Nah, kita juga menjual cemilan atau jajanan tradisional. Dari revenue stream kita itu didapat dari hasil penjualan cemilan ini. Ada juga selain menjual kopi, kita juga menjual kopi bubuk untuk pelanggan-pelanggan yang menyukai atau membuat kopi sendiri di rumah. Jadi revenue stream kita itu didapat dari penjualan kopi bubuk. Yang berikutnya itu ada cost struktur. Nah, cost struktur itu biaya ya. Jadi umumnya cost struktur itu adalah jenis biaya yang dikeluarkan oleh suatu usaha kita yang mana umumnya mencakup biaya tetap atau juga biaya variabel. Sederhananya, biaya variabel itu mengalami perubahan yang seiring dengan tingkat perubahan produksi, sedangkan biaya tetap adalah biaya yang bergerak secara konstan dan tidak mengalami perubahan serta tidak ada hubungannya dengan jumlah produksi yang dihasilkan. Contoh Contoh konstruktur pelanggan, biaya tetap misalnya merupakan biaya tambahan administrasi kepada layanan pelanggan atau klaim garansi. Biaya variabel itu misalnya suatu biaya atas barang dan jasa yang dijual kepada pelanggan, retur penjualan, dan kredit yang diterima. Konstruktur di dalam usaha kopi contohnya misal biaya bahan baku, kopi, terus biaya pegawai. Nah, biaya pegawai kan ini termasuk ke dalam biaya tetap. Nah, biaya bahan baku ini termasuk ke dalam biaya variabel karena bahan baku ini tergantung kepada jumlah produk kan. Misal kita dalam satu hari memproduksi beberapa cup kopi, maka bahan bakunya harus bertambah. Tetapi jika
kita memproduksi kopi dengan sedikit, maka bahan bakunya juga sedikit berbeda dengan biaya pegawai. Ada atau tidaknya pelanggan, kita tetap harus melakukan penggajian setiap 1 bulan sekalinya. Terus juga ada biaya marketing untuk iklan-iklan, pemasaran usaha kita. Nah, biaya marketing ini termasuk ke dalam biaya variabel. Ada juga biaya listrik, air, dan lain-lain. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.